Perkenalkan, nama saya Dr. Alit. Saya merupakan salah satu staf dosen pada program studi anestesi dan terapi intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang blok pada ekstremitas atas, khususnya tentang blok plexus brachialis pendekatan aksilaris. Jadi pada ekstremitas atas kita ketahui itu disuplai oleh saraf yang berasal dari plexus brachialis, dimana setelah mencapai lengan atas dia akan menjadi 4 saraf terminal utama, yaitu nervus medianus, nervus ulnaris, nervus radialis, dan nervus musculocutaneus yang terletak dekat dengan arteri aksilaris seperti kita lihat pada gambar ini. Plexus brachialis sendiri kita ketahui berasal dari cervical 5 sampai thoracal 1, dan dia nanti akan turun sampai ke tangan jari-jari kita, ya. Kemudian pendekatan aksilaris pada blok plexus brachialis ini merupakan teknik blok yang relatif mudah dan memiliki resiko yang rendah terjadinya komplikasi dibandingkan blok-blok yang lainnya. Seperti kita ketahui, untuk melakukan blok pada plexus brachialis bisa dilakukan pada blok interscaleni yang paling atas, kemudian bawahnya ada blok supraklavikular, blok infraklavikular, kemudian blok pendekatan aksilari ini. Jika dibandingkan dengan blok yang lain, memang komplikasinya lebih rendah, misalnya tidak adanya resiko puncture spinal cord pada blok interscalene ataupun blok plexus brachialis supraklavikular dengan komplikasi pneumotorak. Pada aksilari ini tidak ada struktur yang berbahaya seperti blok yang di atasnya. Kemudian regio aksila ini memiliki vaskularisasi yang tinggi, sehingga hal ini justru membantu kita mengidentifikasikan saraf, karena saraf itu terletak di sekitar arteri dan vena aksilaris. Yang perlu diperhatikan adalah vena aksilaris ini sangat mudah dia teroklusi karena tekanan daripada transducer USG kita, sehingga pada saat meletakkan transducer USG jangan terlalu melakukan penekanan sehingga tidak menimbulkan oklusi, karena jika terjadi penekanan yang terlalu keras, gambaran vena justru tidak akan tampak pada USG kita. Kemudian di sekitar arteri aksilaris itu sendiri nanti kita akan melihat 4 saraf terminal utama tadi, yaitu nervus medianus yang terletak di bagian superficial dan lateral dari arteri, nervus ulnaris yang terletak di bagian superficial dan medial dari arteri, kemudian nervus radialis yang terletak di posterior dan lateral dari arteri. Saraf-sarafnya akan terlihat sebagai struktur hiperakuik. Akan tetapi posisi dari saraf-saraf tersebut tidak selalu fix begitu, karena akan terdapat beberapa variasi anatomi pada beberapa individu. Kemudian saraf satunya lagi adalah saraf musculocutaneus yang terletak lebih jauh biasanya dari arteri aksilaris. Nah, ini adalah gambaran variasi posisi anatomis dari saraf-saraf di regio aksilaris. Itu seperti kita lihat di sini ada gambaran A arteri, V vein, R ada radial, U ulnar, dan M medianus. Yang di paling kiri itu biasanya posisi yang paling banyak, ya. Kemudian yang MUR ini posisi variasi anatomi berikutnya, di mana ulnarisnya ini dengan dekat dengan medianus dan radialis. Kemudian yang MU yang posisi ketiga, medianus dan ulnaris ini terletak berdekatan, sedangkan yang radialis terletak di posteriornya. Kemudian yang lebih jarang adalah yang paling kanan, di mana nervus ulnaris itu dia terletak di sebelahnya dari vena. Ini yang posisi lebih jarang lagi. Kemudian ini juga ada gambaran lain yang saya dapatkan dari jurnal. Ternyata terdapat di sini 10 posisi variasi posisi anatomis yang memungkinkan. Yang paling terbesarnya yang paling kiri ini, ya. Kita lihat di sini 64,70% menunjukkan posisi ini pada individu. Jadi medianus, ulnaris, dan radialis seperti yang saya deskripsikan tadi, dan musculocutaneusnya terletak agak jauh dari arteri aksilaris. Nah, ini adalah beberapa variasi posisi saraf yang lainnya. Yang paling jarang ini yang di paling kanan atas, yang di posisi bagian bawah ini yang paling jarang semuanya, dimana di sana kita lihat musculocutaneusnya dia berdekatan dengan nervus medianus, baik di posterior ataupun di superficial dari arteri aksilaris.
sehingga nanti pada saat kita melakukan scanning kita harus memikirkan kemungkinan variasi anatomi ini, sehingga kita tidak menjadi bingung nanti. Dan kalau memang ada variasi anatomi ini akan sangat dipermudah identifikasi kita apabila kita mempunyai nerve stimulator. Ini adalah distribusi anestesi yang ditimbulkan apabila kita melakukan blok di axilar regio mulai dari lengan atas, mid arm hingga ke tangan. Jadi sekali lagi harus ditekankan bahwa blok ini dinamakan blok axillaris bukan karena memblok dari nervus axillaris, tapi karena bloknya adalah di area aksila. Kemudian apabila dibutuhkan blok di sisi medial lengan atas yang disuplai oleh nervus intercostobrachialis thoracal 2, maka dapat dilakukan dengan injeksi suputan sederhana di bagian sisi distal dari aksila. Indikasi blok aksilaris ini adalah prosedur pembunuhan di sisi distal, terutama di bagian sisi distal dari siku, mid arm hingga siku, seperti misalnya fistula brachiobasilica, fiksasi siku, fraktur radius ulna, right sampai ke tangan, bisa menggunakan blok ini. Kontraindikasinya antara lain abses atau infeksi di sekitar lokasi injeksi, kemudian alergi anestesi lokal, kemudian adanya compartment syndrome, ini masih kontroversial, dan resiko las apabila sebelumnya sudah dilakukan blok juga di area lainnya dengan menggunakan volume anestesi lokal yang sudah cukup banyak. Untuk melakukan blok ini kita harus menyiapkan peralatan terlebih dahulu, terutama mesin USG dengan transducer yang linear, gaun steril, dan jeli USG. Usahakan menggunakan jeli USG yang steril. Sekarang sudah ada yang sasetan jeli USG-nya. Kemudian set blok standar, spuit obat, biasanya digunakan yang 20 cc dengan tulisan nama obat di spuitnya. Kemudian jarum blok saraf tepi, ada jarum khusus. Kita sebaiknya menggunakan jarum khusus blok saraf tepi karena jarum ini dia biasanya lebih tumpul dan sudah menggunakan teknologi di batang jarumnya itu sehingga lebih mudah tervisualisasi di USG. Jangan menggunakan jarum yang tajam karena dia akan sangat mudah kita maju sehingga biasanya bisa terjadi kebablasan. Kemudian bisa menggunakan sarung tangan steril. Jangan lupa melakukan pemasangan monitoring standar dan menggunakan nerve stimulator. Jadi posisi transducer adalah di short axis terhadap lengan, di bagian distal di area regio axilla, bagian distal dari insersi pectoralis major. Jadi tujuannya adalah kita menginjeksikan obat anestesi lokal yang tersebar di sekitar arteri aksilaris, di mana di sana seperti gambaran tadi terletak nervus yang akan kita blok. Volume anestesi lokal yang kita gunakan antara 15 sampai 20 cc. Volume ini sudah jauh lebih kecil dibandingkan apabila kita menggunakan blok hanya dengan nerve stimulator atau blind tanpa panduan. Dahulu sebelum ada USG kita memblok menggunakan volume bisa 30 sampai 40 cc. Sekarang dengan bantuan USG volume bisa jauh lebih kecil. Kemudian jangan lupa disampaikan bahwa nanti pada pasien akan terjadi kelemahan sementara dari otot lengan dan tangan, tapi ini sifatnya memang yang kita harapkan dan hanya sementara. Resiko komplikasi sudah disampaikan tadi jauh lebih kecil dibandingkan pendekatan lain seperti interscaleni ataupun supraklavikular. Di sini resikonya yang paling mungkin adalah injeksi intravaskular, las ataupun cedera dari saraf itu sendiri. Tekniknya adalah kita melakukan abduksi lengan atas 90 derajat sehingga dapat memfasilitasi transducer USG dan insersi jarum. Hati-hati jangan melakukan overabduksi karena berisiko cedera saraf dan tidak nyaman. Kemudian kita lakukan disinfeksi. Tapi sebelum melakukan disinfeksi, lebih baik kita melakukan scanning dulu. Scanning awal, pre-scanning untuk melihat dan mengidentifikasikan struktur anatomi dari arteri, vena, dan saraf-saraf yang ada di sekitarnya. Setelah kita bisa mengidentifikasikan struktur-struktur tersebut, baru kita melakukan disinfeksi kulit dan transducer. Kemudian jangan lupa transducer USG kita bungkus juga dengan pembungkus steril sehingga tidak resiko kontaminasi. Kemudian kita letakkan transducer di regio axillaris. Seperti tadi diidentifikasi dulu arteri axillaris.
dengan kedalaman biasanya tidak lebih dari 1-3 cm dari permukaan kulit. Setelah berhasil melakukan identifikasi, kita biasanya akan melakukan insersi jarum secara inline dari aspek anterior, dan yang biasanya akan diblok terlebih dahulu adalah di nervus radialis. Nervus radialis ini posisinya di sebelah posterolateral yang umum seperti disampaikan tadi ya. Kemudian kita melakukan identifikasi posisi jarum. Ujung jarum harus terlihat jelas di layar. Apabila diperlukan, kita dapat melakukan hydrodissection dengan cairan setengah sampai 2 cc, dan jangan melakukan injeksi cairan terlalu banyak karena akan merusak gambaran struktur di sekitarnya. Kemudian deposit anestesi lokal dapat dilakukan apabila kita sudah melihat ujung jarum dengan persis, yaitu untuk nervus radialis yang paling mudah adalah di bagian posterior arteri axillaris. Kita memberikan cairan anestesi lokal sekitar 5-7 cc. Kemudian setelah melakukan injeksi pada area nervus radialis dan penyebaran obat kita lihat baik, kita tarik sedikit jarum, kemudian kita sedikit arahkan ke permukaan kulit dengan titik pancar yang sama, diarahkan kembali lebih superficial menuju nervus medianus. Nervus medianus biasanya terletak lebih superficial dari arteri axillaris. Di sini kita bisa menginjeksikan obat juga, tergantung volume, biasanya antara 7-10 cc, bisa juga lebih kecil apabila kita lihat penyebaran obatnya sudah bagus mengelilingi saraf. Kemudian yang terakhir, setelah medianus, kita dorong lagi jarum mendekati biasanya ke arah vena, itu akan ketemu nervus ulnaris, dan sama kita akan depositkan obat anestesi lokal di sini. Terakhir adalah ke arah musculocutaneous. Jadi pada blok di daerah aksilar ini kita bisa melakukan 3 kali redirection, 3 kali arah. Yang pertama ke posterior untuk radialis dan bisa juga ke ulnaris. Kemudian yang kedua lebih superficial ke medianus dan bisa juga ke ulnaris. Yang terakhir ketiga adalah yang ke musculocutaneous. Apabila kurang yakin, bisa dibantu dengan menggunakan nerve stimulator. Ya, ini adalah posisi jarum, kita lihat lebih jelas juga ya. Jadi yang biru adalah spreading penyebaran dari anestesi lokal di sekitar saraf, itu yang kita harapkan. Jadi kita tidak terpaku lagi terhadap berapa besar volume yang dipakai, tapi kalau kita lihat penyebaran obatnya sudah bagus, maka sudah cukup. Misalnya nanti 4 cc kita lihat penyebaran obat sudah bagus, kita tidak perlu memberikan sampai 10 cc misalnya. Kemudian yang di sebelah kiri kita lihat inervasi terhadap cutaneous, motorik dan osseous dari saraf-saraf tersebut. Yang diperlukan untuk blok axillaris adalah linear transducer, karena kita tidak memerlukan penetrasi yang terlalu dalam ya. Kemudian pastikan posisi USG kita tempatkan di area axillaris ya. Nah, di sini kita akan melihat langsung struktur dari arteri axillaris ya. Arteri axillaris ini adalah arteri axillaris, dia akan berpulsasi. Vena axillaris di sini tidak tampak karena ternyata teroklusi. Kita melakukan penekanan terlalu jelas. Ini adalah vena axillaris. Kita tekan sedikit, ya teroklusi ya. Di sekitar arteri axillaris inilah akan terletak nervus radialis, medianus dan ulnaris. Kemudian di sini juga sudah kelihatan struktur musculocutaneous yang jelas. Ini adalah musculocutaneous. Ya, dia sangat bright, terang di sini musculocutaneous. Sehingga kalau kita mau melakukan blok dari keempat saraf tersebut, bisa juga kita memulai dengan melakukan blok pada nervus musculocutaneous. Jarum akan datang dari sini, ya. Jarum akan datang dari bagian anterior. Bagian anterior di sini adalah di sebelah kiri layar. Kita bisa arahkan pertama untuk ke musculocutaneous, ya, volume maksimal 5 cc. Kemudian kita baru arahkan jarum ke arah arteri axillaris. Pada scanning ini kita dapatkan arteri axillaris itu nervus radialis terletak di bagian posterior, agak ke bagian ini. Di sini nervus radialis. Kemudian nervus medianus normalnya adalah terletak di sini, pada
probandus ini ternyata posisinya tidak di posisi yang biasanya, dia terletak lebih ke arah sebaliknya ya. Jadi kalau kita tidak kompresi saraf, kita akan kompresi vena, maksudnya kita buka kompresi vena, ini nervus medianus, dan di sebelah vena akan tampak nervus ulnarisnya. Kita kompresi, ini akan kelihatan bahwa struktur nervus medianus, nervus ulnaris, kalau kita tekan, buka penekanan, akan terdorong. Ya. Nervus medianus, nervus ulnaris, nervus radialis di sini. Ini nervus musculocutaneus. Sekian pemaparan saya tentang blok plexus brachialis dengan pendekatan aksileri. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan sedikit pencerahan sehingga memberikan pengetahuan dan rasa kepercayaan diri untuk melakukan blok aksilaris yang sebenarnya relatif mudah dan simpel dikerjakan secara aman. Sekian dan terima kasih.